stand up comedy. Biar kakakku aja ya. Soalnya sebenarnya kita di sini nervous banget ya. Nervous banget ya. Soalnya ini pertama kali kita jadi guest speaker. Tepuk tangan dong untuk Presiden University. Udah buat acara yang sangat-sangat spesial malam ini. Bisa mas? Aku tuh gak bisa ngomong. Oke, sebenarnya sih kita nggak mau dibilang seminar ya biar nggak kaku. Jadi kita bilangnya kita sharing-sharing bareng aja biar teman-teman semua di sini nggak bosan karena kita kan semuanya seumuran nih kan. Cik. Seumuran. Aku masih 17 tahun. Kayaknya gue pindah dulu sih. Oke. Biar kayak Biar MC gitu. Oke, biar MC banget. Ini masih 14 tahun ya? Oke, sebelumnya kenalin dulu aku di vokal Tika dan mati lagi. Oke, untuk yang pakai bomber hijau ini namanya Pak Ijal. Aku biasa manggilnya Mas Ijal. Ya, aku Ijal di Mas Ijal ini di vokal dan juga gitar dan dia sebenarnya MD-nya music directornya LGP. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ijal. Dan ini Isan di gitar, Devan di bass. Lu ngapain tadi main sama band orang loh? Oh Reni, ampun bos. Dan ini Hendra di drum. Bisa mas? Loh, oke silakan mas. Aku bingung sih sebenarnya mau ngomong apa. Kalau Last Goal Party sendiri berdirinya udah 3 tahun. 3 tahun ya kita ya? 3 tahun ya? Itu jangan ngobrol berdua, gue kaku. Udah 3 tahun dan untuk tahun pertama kita keluarin mini album. Untuk tahun sekarang ya, tahun ketiga ini kita baru keluarin album perdana yang berjudul Back in Time. Untuk konsep albumnya sendiri itu untuk perbedaannya ya dari EP, dari mini album ke album yang sekarang ini perbedaannya sangat jauh karena di album yang perdana ini kita tuh lebih dewasa, untuk bermusiknya lebih dewasa, maksudnya bukan anak-anak gitu, bukan. Maksudnya lebih dewasa dalam bermusik, referensinya lebih banyak dan mungkin untuk penjelasan yang lebih banyak bisa Pak Ijal, bisa Mas Ijal nih kasih tahu. Halo. Selamat malam. Udah lepas sekali belum makan ya? Ya, jadi mungkin tema buat malam ini gue bakal ngebahas tentang bermusik yang mandiri di pasarnya indie. Tapi kalau ada kemungkinan kita bisa tembus untuk ke major label ataupun ke international label, sorry. Jadi awalnya tuh sebenarnya Last Goal Party ini project DJ ya, benar gak sih? Ya project DJ, cuma karena kayaknya nggak laku deh kalau jadi DJ gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk membuat satu band yang benar-benar konsepnya beda gitu. Pada saat itu gue pas lagi eranya dubstep ya, Skrillex gitu-gitu. Akhirnya gue coba punya ide gitu gimana ya kalau musik dubstep itu dibikin jadi band gitu. Akhirnya gue coba dan kebetulan teman-teman pada saat itu teman-teman komunitas jantung, salah satunya ada Isan dan Tika sama Hendra juga. Gue sih tukang ngancur band sih kalau bisa dibilang ya. Jadi sebenarnya mereka udah punya band, cuman oh iya, sama Atak ini deh, salah satunya korbannya. Tadi beda dia tuh. Lu dipecat gak sih? Oh enggak ya? Akhirnya gue coba aja sebuah ketemuan, akhirnya kita cocok dan bikin lagu jadinya salah satu single kita yang Word itu ya. Nah itu image kita untuk single LGP untuk Last
Gold Mafia sendiri. Terus apa lagi ya? Itu single pertama banget ya? Single pertama banget ya. Masih apa ya? Masih ala ya. Masih unyu. Apa lagi? Untuk referensi dulu waktu pas buat New World gitu. Udah. Ya. Mati lagi atau mati. Ya, untuk referensi dulu waktu buat New World kan kita kan Gimana ini berarti tuh ya? ada dubstep-dubstepnya di lagunya. Kalau misalkan belum tahu lagunya silakan dilihat di Bisa langsung di YouTube, itu di channel kita ada LGBT TV, atau enggak di channelnya itu kan sini ada SoundCloud-nya Boom Record. Jadi kita emang awalnya sih sebenarnya sebelumnya sih gue punya band gitu di dunia major ya, karena menurut gue bukan berarti major itu jelek ya atau gimana ya, maksud gue yang bikin gagal sebenarnya band-band major itu faktor salah satunya tuh orang kayak calo sih bahasanya, kalau dibilang ya calo-calo tuh mafia di label. Jadi gua kebetulan terjun di dunia label itu dari 2005. Di 2005 itu gua udah menjalani session dan dan sempat ngeband juga sama orang anak-anak Surabaya juga, dan ngebandnya di Jakarta juga pada saat itu, dipegang salah satu label besar juga. Jadi yang gue pelajarin sih sebenarnya bukan bandnya sih sebenarnya yang gagal, atau bukan anak-anak bandnya sih, jadi lebih ke manajemen, kadang lebih ke apa ya, orang manajer gitu ya, pokoknya sih lebih ada calon-calonnya lah, ada mafianya sih kalau yang lebih gue lihat, dan akhirnya berpengaruh pada band itu sendiri. Ya, salah satunya maksudnya berpengaruh kepada band itu sendiri. Kadang kita udah serius, tapi anak bandnya kita udah deh kita ikut aja gitu. Sedangkan lu bikinnya misalkan awalnya lu bikin band rock ya, tapi akhirnya udah kita bikin band Melayu aja deh. Kayak gitu-gitu sih, akhirnya bubar. Akhirnya saya memutuskan coba di itu gimana ya, industrinya di sebenarnya sih sama aja ternyata pas udah coba terjun selama 3 tahun di Last Gold Party ini. Cuma bedanya apa ya? Duitnya ya? Iya, sebenarnya kalau inti sih itu duitnya beda, nggak ada potongan. Bukan gak ada potongan, justru cari duitnya susah gitu. Jadi kita mesti pintar-pintar gitu. Sebenarnya sih sama-sama aja, lingkupnya sih nasional juga, bahkan indie itu bisa lebih ke internasional malah menurut saya. Jadi yang pengen gua share di sini sih apa tadi masalahnya? Jadi sebenarnya kayak pada saat kita memutuskan untuk di apa aja kita butuhin. Yang pertama kita butuhin kan seperti label ya. Kita butuh manajemen kayak gitu. Kita bikin dari teman-teman sendiri. Terus kita butuh apa lagi nih? Misalkan kita butuh distribusi dan segala macamnya ya, untuk fisik, album fisik. Kita cari kerjasama misalkan kalau di kita sendiri, Last Gold sendiri, itu alhamdulillah kita nggak pernah ngeluarin budget gede sama sekali. Kita coba muter otak untuk cari kerjasama partner, dan kebetulan dunia musik itu nggak jauh beda sama brand clothingan. Jadi itu selalu berpengaruh. Jadi kita akhirnya mencoba kerjasama untuk clothingan. Istilahnya sih barter promo ya, gitu. Padahal kita pintar-pintaran alat selicik sih gitu. Gimana caranya kita nggak keluarin modal sama sekali, tapi sama aja sih sebenarnya, kita barter juga gitu. Akhirnya kita coba itu, terus kita butuh apa lagi ya? Oh ya, kita kan nggak bisa masuk TV nih gitu. Jadi kita bikin channel TV sendiri, karena di era sekarang kan
Maksudnya lebih ramai itu udah ada YouTube dan Instagram ya. Jadi gimana cara kita bikin TV? Buat kita harus punya konten ya, yang kayak gitu-gitu lah. Ya setelah kita jalanin, alhamdulillah sih sampai saat ini kita apa ya? Ya setidaknya kita bisa 2-3 langkah lah dari band-band teman-teman kita yang udah 7 tahun main indie. Kita bisa melewati, bisa maksudnya gue bangga sih, maksudnya kita bisa bukan ngelewatin sih, maksudnya prinsip kita tuh kalau emang dari 10 tahun kita bisa 5 tahun ya, kenapa nggak ya coba 5 tahun gitu. Ya balik lagi sih kita harus kreatif mungkin gitu, apalagi di era sekarang ya serba digital gitu. Ada lagi mungkin? Mic-nya mana deh? Mungkin ada tambahannya dari teman-teman. Kita kan dapat temanya, materinya di sini kan pengalaman kan. Kalau tadi untuk Bang Ijal mungkin pengalamannya dia dari 2005 udah bermusik, udah ngeband, udah masuk major. Kalau misalkan dari aku sendiri sih, aku ngeband itu udah dari SMP. Tapi dulu aku nggak pernah nyanyi ini aku baru 6 tahun. Sebelumnya sama Laskol Party aku sempat nyanyi 3 tahun, bukan sama Laskol Party, dan baru 3 tahun belakangan ini sama Laskol Party. Dan lebih di sini tuh lebih matang sih sebenarnya. Kalau aku di band ini sih sebenarnya lebih matang, karena ya tadi yang tadi dibilang untuk YouTube, Instagram, untuk media sosial kita dapat responnya tuh alhamdulillah respon yang baik ya. Selama ini ya, selama 3 tahun ini responnya baik terus dari YouTube, Instagram, dan untuk sejauh ini sih pencapaiannya masih belum seberapa. Untuk viewer terbanyak masih 100.000, untuk followers di Instagram masih 11.000. Ya masih panjang sih. Cuma satu sih kuncinya sih sebenarnya jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas sama hasil karya, karena kita harus terus berkarya lagi, masih terus berkarya lagi ya. Kenapa? Dia tuh pemalu banget anaknya. Ngomong dong. Kalau Devan gimana, Pan? Pengalamannya udah berapa lama udah? Sebenarnya kalau ngomong pengalaman, sudah kayak tadi dibilang Bang Ijal, AGB ini emang band penghancur. Band pertama gue tuh yang tadi emang itu band sequel, jadi pernah sempat cerita gabung di LGB itu, jadi pernah satu stage. Nah kebetulan LGB dari dulu itu kan belum punya basis. Nah kira mungkin ada yang cocok dari Tika, kira diajak-ajak baru dia gabung. Gitu aja. Ya berondong LGB. Mas Hendra gimana Mas Hendra? Ini Reza Noah bukan Hendra LGB. Kalau gue sendiri mungkin dari yang lain awal gabung di LGB yang paling pertama mungkin diajak sama Ijal. Paling pertama diajak sama Ijal karena kebetulan dulu kita berdua pernah kerja di satu tempat bareng ya. Dia sebagai player, gue sebagai tim produksinya. Udah lama tapi nggak pernah satu band. Setelah dia cabut, ketemu lagi dan dia bikin LGB, gue diajak, ya udah berlanjut sama yang lain gabung perlahan. Tepuk tangan dong untuk Reza Noah. Sekali lagi. Halo, gue si Konyol. Kalau gue sendiri bermusik di dunia musik dari 2008 ya. Terus gue ini salah satu, perlu kalian tahu nih, gue ini salah satu fansnya Bang Ija. Ya dulu,
Jadi tuh dulu pernah lihat Bang Ijal manggung sama band yang kayak Sama ini mungkin dari beberapa dari kalian udah ada yang tahu kan. Terus aku sering lihat kliniknya Bang Ijal, klinik gitar gitu. Pertama kali lihat pas sama The Virgin sih. Ya sih. Terus ya akhirnya diajak ke band bareng kan. Ya, seneng banget lah gua. Dan apa lagi ya? Dan kayaknya band-band gue yang lain harus gue tinggalin. Diajak ngeband sama idola gue. Angkat jari kirinya. Ini sih aku mau bahas tentang apa nih? Membuat lagu yang baik dan komersil. Baik dan benar. Makanya kita ganti ya. Kuncinya cuma gue. Aku tuh. Dan nah. Lagu yang baik dan benar. Oke, sebenarnya ini kan kita tuh dapat materinya tuh cara membuat lagu yang baik dan komersil. Tadi tuh aku sempat dibalikin sih sama Bang Ijal. Emang apa? Ada lagu yang baik dan komersil, gitu. Berarti berarti ada lagu yang tidak baik dong dan tidak komersil. Sebenarnya semua lagu itu ya baik. Ya apa yang dibuat dengan diri lo sendiri itu baik, benar gak? Apa yang dibuat dengan karya lo sendiri, pokoknya harus bangga dengan karya sendiri, itu pasti baik. Jadi sebenarnya intinya itu. Tapi di sini